Orang yang berdiri terlalu tinggi, akan mudah goyah. Orang yang berjalan tergesa-gesa, tidak akan menempuh jarak yang jauh. Orang yang mencoba merendahkan orang lain, hanya akan membuat dirinya sendiri rendah. Lao Tzu. Bagaimana kita menjadi lebih baik, dengan berhenti mencoba menjadi lebih baik? Banyak orang membuang tenaga mereka dengan mencoba menjadi lebih baik, namun hasilnya tidak menentu. Mereka mempelajari banyak hal dan mengejar hal-hal duniawi yang menguras tenaga dari tubuh mereka dan membebani pikiran mereka, hanya untuk menjadi tidak puas pada akhirnya. Menurut teori Taoisme, orang-orang cenderung bertindak dengan cara yang kurang produktif. Dan usaha mereka untuk mengubah hal-hal yang sudah alami, tidak akan membuatnya menjadi lebih baik. Semua aturan, prinsip, nilai-nilai, tentunya diciptakan untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Namun menurut teori Taoisme, kita tidak boleh terlalu menjunjung tinggi hal tersebut. Mengapa? Karena gagasan-gagasan buatan manusia tersebut dapat menjauhkan kita dari arus alami kehidupan. Mencoba mengubah apa yang sudah diatur oleh alam, ibarat berenang melawan arus, melelahkan dan tidak membawa kita kemana-mana. Video ini bukan tentang bagaimana cara kita merubah dunia, namun bagaimana kita dapat memperoleh dunia. Di balik alam semesta yang selalu berubah, terdapat sebuah kekuatan misterius dan sulit dijelaskan, yang dalam ilmu Taoisme disebut Tao. Karena tidak ada kata yang cocok untuk menggambarkannya. Tao mencakup segalanya, termasuk hal yang melampaui indera kita. Namun, kita masih bisa mengetahui dan merasakan Tao, meski kita tidak bisa mendefinisikannya. Hal ini berhubungan dengan upaya manusia yang selalu mencoba untuk mengkonseptualisasikan hal-hal yang berada di luar jangkauannya. Mereka mencoba menamai, mengkategorikan, memilah dan memilih, namun tetap saja tidak bisa memahami bagaimana dunia yang sebenarnya. Jadi, mereka membuat-buat makna sendiri, sebuah gagasan yang bisa dimengerti oleh manusia. Dan dengan demikian, mereka kehilangan Tao. 5 warna membutakan mata, 5 nada menulikan telinga, 5 rasa membuat lidah hambar. Tulis Lao Tzu dalam karyanya, Tao Te Ching. Jadi, dengan menyusun warna, nada, dan rasa, kita mungkin akan lebih memahaminya, namun kita juga akan membatasinya, karena ada lebih banyak hal di luar konsep tetap tersebut. Hal yang sama juga berlaku pada manusia. Manusia cenderung untuk membuat peraturan yang ketat dalam segala hal dengan maksud untuk memegang kendali. Sekali lagi, kita membatasi diri kita dengan melakukan hal tersebut karena dunia selalu berubah, dan apa yang berhasil hari ini, belum tentu berhasil besok. Contoh lainnya, dalam suatu komunitas, masyarakat menentukan etika, kode moral, dan ritual, atas dasar rasa solidaritas dan keadilan. Sisi positifnya yaitu akan membentuk cara hidup yang teratur, sisi negatifnya yaitu akan membangun tembok yang membatasi dari hal-hal baru. Sekarang mari kita membicarakan mengenai definisi bertindak. Ketika kita bertindak, kita melakukan sesuatu dengan cara mengalir. Dalam keadaan mengalir, seseorang akan menyatu dengan tindakannya, layaknya penari yang menjadi tarian, atau penyanyi yang menjadi nyanyian. Konsep ini disebut dengan wei, yang dapat diterjemahkan sebagai tak bertindak, atau tak mengerjakan apa-apa. Dalam konteks sifat mengalir, dapat diartikan sebagai tindakan tanpa usaha, karena kita bertindak dengan lancar tanpa ada usaha yang berlebih. Dalam pembahasan video ini, kita akan menggunakan terjemahan tak bertindak atau tak mengerjakan apa-apa. Awamnya, orang akan mengartikan tak bertindak sebagai sesuatu yang tidak produktif dan cara hidup yang tak berguna, di mana di dalamnya sangat minim pergerakan. Namun menurut ilmu Taoisme, malah sebaliknya.
Ketika kita ingat bahwa dunia ini selalu bergerak dan berubah, kita akan menyadari bahwa akan selalu ada pergerakan alami dari kehidupan itu sendiri. Jadi, daripada kita menggunakan tenaga berlebih yang nantinya akan menguras diri kita akan lebih mudah menjalani hidup apabila kita memilih menggunakan cara yang lebih pintar. Karena memang seperti itu bukan, kadang ada masalah yang hilang dengan sendirinya. Dan dengan bertindak berlebihan, kita kadang membuat masalah menjadi semakin buruk. Ketika kita terlalu keras untuk memperbaiki keadaan, kita menjauhkan diri kita dari cara yang alamiah. Kita cenderung bertindak dalam cara yang tidak alamiah dan menyia-nyiakan fisik dan psikis kita dalam prosesnya. Jadi, kenapa kita seperti itu? Semua itu berhubungan dengan kesalahan kita dalam melekatkan nilai pada hal-hal tertentu, yang mungkin juga kita tidak sadari. Seperti contohnya, kita mencoba menghindari kemiskinan, namun di waktu bersamaan menginginkan uang, atau ketika kita ingin menghindari rasa kesepian, namun di waktu bersamaan menginginkan untuk menjadi bagian dari sesuatu. Jadi, kita mencoba untuk menghindari unsur yang pertama dan berusaha mendapatkan unsur yang kedua, padahal untuk merasakan nikmat unsur yang kedua, kita harus melewati unsur yang pertama terlebih dahulu. Selain hal tadi, kita juga cenderung berpikir bahwa perlu untuk mengubah-ubah dan menginterferensi pada sesuatu yang alami. Kita mencoba untuk membuat dunia kita lebih baik, padahal hasil dari campur tangan kita itu tidak menentu. Lalu, dari semua penjelasan tadi, bagaimana kita dapat menerapkan teori-teori kuno ini ke dalam dunia yang modern? Menurut ilmu Taoisme, ada beberapa hal yang kita sebagai manusia modern mencoba untuk melakukan, namun seringnya tidak membuahkan hasil. Mari kita coba pelajari beberapa contohnya, menurut karya kuno Taoisme, Tao Te Ching, dan Zhuangzi. Yang pertama, mencoba memperbaiki dunia. Alan Watts, seorang filsuf yang mengikuti ilmu Taoisme, pernah mengatakan bahwa orang-orang yang sok baik dalam masyarakat adalah pembuat onar terbesar. Sikap mereka yang terkesan pahlawan kesiangan seringkali mengganggu proses alamiah, hanya karena mereka berusaha memaksakan gagasan buatan manusia tentang apa yang salah dan benar. Kita ambil satu contoh yang sudah ada sejarahnya di seluruh dunia, yaitu komunisme, yang awalnya tumbuh dari keinginan untuk mengubah umat manusia menjadi lebih baik, berdasarkan kesetaraan dan distribusi harta yang adil. Namun, terlepas dari diskusi apakah pendekatan ini benar atau tidak, cara komunis menyebarkan ideologinya sangatlah keras. Dalam karya Zhuangzi, diceritakan tentang seorang pria bernama Yan Hui, yang meminta izin kepada Konfusius untuk melakukan perjalanan ke negeri Wei, setelah dia mendengar bahwa negara tersebut diperintah oleh seorang penguasa yang tidak kompeten. Yan Hui ingin menggunakan semua yang dia pelajari tentang pemerintahan, untuk memperbaiki negara Wei. Namun Konfusius tidak menganjurkan ia melakukan hal tersebut. Bukan hanya karena pemimpin Wei yang tidak kompeten dan tidak mau mendengarkan, tetapi juga karena orang-orang, pada umumnya, tidak suka orang luar datang dan memberitahu mereka apa yang baik bagi mereka. Seperti kutipan Konfusius, jika Anda tidak memahami pikiran manusia, namun malah muncul di hadapan seorang tiran dan memaksanya untuk mendengarkan khotbah tentang kebajikan dan kebenaran, aturan dan standar, ini hanya akan memperlihatkan bahwa Anda menggunakan kelemahan orang lain untuk memamerkan keunggulan Anda sendiri. Akhir kutipan. Coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah tepat menggunakan kesalahan orang lain agar kita bisa dicap sebagai orang yang benar? Tentunya hal tersebut hanya akan menciptakan lebih banyak perbedaan, pertikaian, dan kemungkinannya untuk bisa mengubah menjadi lebih baik sangatlah kecil. Seperti kutipan Lao Tzu pada karya Tao Te Ching. Apakah Anda ingin menguasai dunia dan mengendalikannya? Saya rasa hal itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Dunia adalah kesatuan yang sakral dan tidak dapat dikendalikan.
Anda hanya akan memperburuk keadaan jika Anda mencobanya. Akhir kutipan. Yang kedua, berusaha untuk bahagia. Tidak peduli apakah itu mengejar uang, status, ketenaran, kekuasaan, atau pengetahuan, upaya kita untuk menjadi bahagia inilah yang menjadi alasan mengapa kita tidak bahagia. Sebagai contoh, kita berpikir bahwa kita bahagia ketika kita mempunyai banyak uang di bank, namun kenyataannya tidak demikian. Tentu, kita menikmati kesenangan sesaat, tapi menurut ilmu Taoisme itu bukanlah kebahagiaan. Selain itu juga, dengan semua upaya dan kerja keras, kita menguras tenaga dan pikiran kita tidak pernah benar-benar mendapatkan apa yang kita cari dari semua usaha tersebut. Ada sebuah kutipan dari karya Zhuangzi yang berbunyi, "Ada hal yang dihargai di dunia, kekayaan, keagungan, umur panjang, nama baik. Ada hal yang memberikan kebahagiaan, kehidupan yang tentram, makanan berlimpah, pakaian bagus, pemandangan indah, suara merdu. Ada hal yang tidak dihargai di dunia, kemiskinan, kekejaman, kematian dini, nama buruk. Ada hal yang memberikan penderitaan, hidup yang tak mengenal istirahat, mulut yang tak mendapat makanan berlimpah, tak ada pakaian bagus bagi tubuh, tak ada pemandangan indah bagi mata, tak ada suara merdu bagi telinga." Orang yang tidak bisa mendapatkan hal-hal yang dianggap berharga akan sangat khawatir dan takut. Ini adalah cara berpikir yang kurang tepat. Orang-orang kaya membuat diri mereka terpenjara oleh bisnis mereka, menimbun kekayaan lebih banyak dari yang bisa mereka gunakan. Ini adalah cara yang dangkal untuk berpikir. Akhir kutipan. Jadi, ketika mengejar kebahagiaan tidak membuahkan hasil, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa hal yang dianjurkan dalam ilmu Taoisme. Sebelum itu mari kita mempelajari hal yang ketiga, berusaha untuk menjadi orang lain. Dalam karya Zhuangzi, diceritakan sebuah kisah tentang hewan dan angin yang saling iri karena sifat bawaan mereka. Kelabang iri pada ular karena bisa bergerak tanpa kaki, tapi ular iri pada angin karena kemampuannya menempuh jarak jauh tanpa memiliki tubuh sama sekali. Namun, angin berpendapat bahwa jauh lebih baik kalau mempunyai tangan atau kaki. Secara keseluruhan, alam telah menciptakan segala sesuatu dengan sifatnya masing-masing. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain, hanya penilaian manusia yang menjadikannya demikian. Oleh karena itu, kita merasa perlu untuk mengubah siapa diri kita, agar sesuai dengan standar orang lain. Orang berkulit putih berusaha menjadi berkulit kecoklatan, sedangkan orang Asia berusaha tampil lebih Eropa, orang berambut gelap berusaha menjadi pirang, dan orang berambut pirang berusaha menjadi berambut gelap. Orang-orang mencoba mengubah diri mereka karena mereka ingin menyesuaikan diri dengan standar buatan orang lain, untuk mengkondisikan diri, hanya karena kita dianggap kurang padahal sebenarnya tidak. Jadi, kelebihan atau perbedaan kita sembunyikan, hanya karena kita mau memenuhi standar buatan orang lain. Mengapa kita tidak bisa menjadi diri kita sendiri, sesuai dengan kehendak alam? Itu akan jauh lebih mudah. Setiap orang dan segala sesuatu memiliki tempatnya secara keseluruhan. Dan dengan mencoba mengubahnya, kita membuat dunia menjadi tidak seimbang. Lao Tzu, dalam karya Tao Te Ching mengatakan, ketika orang mencari keindahan, maka terciptalah kejelekan. Ketika orang mencari kebaikan, maka terciptalah keburukan. Ada dan tidak ada saling menghasilkan satu sama lain. Sulit dan mudah saling melengkapi. Panjang dan pendek saling mendefinisi. Tinggi dan rendah saling bertentangan. Depan dan belakang saling mengikuti. Akhir kutipan. Jadi, bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran-pelajaran di atas? Menurut teori Taoisme, ada beberapa hal yang dianjurkan.
Pertama-tama, dalam karya Zhuangzi menunjukkan pentingnya dari mengambil jalan tengah. Artinya, kita tidak boleh memaksakan diri melampaui kemampuan kita, namun tetap fokus, sehingga kita menjaga kesehatan dan tetap dekat dengan sifat kita sendiri. Dikutip, "Berjalanlah di tengah-tengah, jalani apa yang konstan, dan kamu bisa tetap utuh, tetap hidup, menjaga orang tuamu, dan menjalani tahun-tahunmu." Akhir kutipan. Tahu itu konstan. Dan orang yang mencari tahu akan melepaskan sesuatu yang baru setiap hari, menurut Lao Tzu. Jadi, alih-alih membatasi diri pada satu pemahaman, kita harus bisa melepaskannya dan tetap berpikiran terbuka, dan memberi ruang pada alam semesta untuk menunjukkan dirinya apa adanya. Mencoba mengubah dunia adalah upaya yang sia-sia, bagaikan mengganti penglihatan kita yang luas dengan sudut pandang buatan manusia yang sempit. Jadi bukan dengan menambah ilmu, tapi dengan melepaskan ilmu, hingga mencapai titik stagnan. Hanya dengan begitu, kita membuka diri terhadap Tao, atau yang dalam sudut pandang teistik kita sebut sebagai Tuhan. Dalam keadaan yang kosong, kita merasa puas. Dan kepuasan adalah kebahagiaan yang kita cari-cari. Ilmu Taoisme menyebut proses ini sebagai puasa hati. Dengan melepaskan sesuatu setiap hari, kita bisa mencapai kestabilan. Ini adalah seni untuk tidak melakukan apa-apa, di mana di situ tidak akan ada yang terlewatkan.